Assalamualaikum, bisa ngobrol tuh. Akan ada jalan di setiap jejak dan akan ada jejak di setiap perjalanan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jejak Astral dimanapun Sobat Astral berada. Saat ini saya dan tim Jejak Astral Padepokan Jagat Aladuni sedang berada di salah satu pendopo untuk menerima tantangan dari salah satu Sobat Astral kami yang berada di Jawa Timur sana untuk melakukan ritual pemanggilan dari Ratu Pantai Selatan yang memang beliau sering digadang-gadangkan oleh para pelaku yang melakukan ritual seperti meminta kelancaran dalam hajat, dalam apapun itu. Jadi kami menerima tantangan tersebut, apakah benar sosok beliau yang memang sering memberikan kemudahan dalam kelancaran hajat ataupun yang lain sebagainya. Jadi sosok itu memang yang sering diagung-agungkan para pelaku ritual tentunya ya, untuk meminta sesuatu keberkahan mungkin ataupun hajat, kekayaan dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya dan tim sedang dan akan mencoba untuk melakukan ritual tersebut. Apakah memang ritual yang dimaksud oleh para Sobat Astral itu memang bisa mendatangkan beliau atau mungkin bisa mengabulkan hajat-hajat tertentu. Jadi saksikan terus tetap di Jejak Astral. Saat ini saya bersama Kang Sandi akan bertanya lebih banyak atau sedikitnya tentang tantangan dari Sobat Astral yang dimaksud, tentang ritual dan juga media apa saja sih yang digunakan, karena memang para pelaku ritual ini sering mengadang-adangkan bahwa keberhasilan yang mereka dapatkan sering dikaitkan juga dengan ritual yang mereka lakukan pada beliau. Kang Sandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini kan kita akan menjawab tantangannya Kang ya, dari Sobat Astral yang berada di Jawa Timur nih. Katanya coba dong untuk melakukan ritual pemanggilan Ratu Pantai Selatan, karena kan sosok tersebut yang memang sering digadang-gadangkan nih Kang, dan memang sering dijadikan acuan bahwa keberhasilan hajat mereka itu dari sosok beliau. Dan juga media apa aja sih Kang yang mungkin digunakan dalam melakukan ritual tersebut Kang? Karena untuk media saya menyiapkan bermacam-macam bunga, Kang Gilang. Untuk media bunga dan minyak, ya itu saja. Tapi untuk waktunya sendiri nih Kang, apakah memang ada hari tertentu, apa hari apa aja bebas mungkin? Untuk hari bebas, Kang Gilang. Untuk memanggil Ratu Kidul itu bebas, tidak ada hari-hari tertentu. Tapi memang apakah benar sosok beliau yang mungkin bisa dibilang ini ya Kang ya, apa secara tidak langsung menjadi keberhasilan hajat para pelaku ritual itu? Ya, benar sekali, karena bukan dari golongan orang awam saja. Banyak beberapa praktisi pun yang sering meminta bantuan kepada Ratu Kidul tersebut. Kalau itu bisa dibilang perjanjian atau Perjanjian, Kang Gilang. Perjanjian. Ya. Jadi ketika kita memberikan apa yang dia mau, begitupun Ratu Kidul itu akan memberikan apapun yang kita mau, gitu ya. Contohnya seperti kekayaan lah. Oke, jadi gimana Kang? Kita langsung
melakukan ritual atau ada yang persiapan yang lain mungkin? Kita langsung lakukan ritual aja ya Kang Gilang ya, karena waktu kan sudah jam 11 malam juga ya. Ya, jadi Kang Sandi dan beserta tim akan langsung melaksanakan ritual untuk pemanggilan atau mungkin ritual yang sering dilakukan untuk memanggil Ratu Pantai Selatan. Dan memang harapan kami semoga ada bukti yang kuat bahwa benar atau tidaknya beliau yang membantu para pelaku ritual untuk keberhasilan mungkin atau mungkin hajat tertentu dari orang tersebut. Jadi langsung saja ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ritual untuk menghadirkan Ratu Pantai Selatan ya. Assalamualaikum. Jadi ini salah satu sosok pengikutnya Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul. Silakan Kang Gilang. Sampurasun. Bisa bicara? Sampurasun, jawab salam saya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu salah satu salam kami ya, tentunya untuk menyambut para sosok seperti Anda mungkin salah satunya. Karena kan di sini juga kami sebagai tamu dan tentunya harus tahu sopan santun. Bisa? Saya bukan dari sini. Saya tidak tahu itu. Saya ditetapkan jauh dari sana. Sosok Anda seperti apa? Prajurit. Prajurit dari Laut Selatan. Nah, kami mau bertanya, apakah betul sosok Ratu Pantai Selatan yang memang katanya sebagai media atau perantara keberhasilan atau kesuksesan seseorang? Banyak yang minta. Dari golongan manusia seperti apa saja? Pejabatkah atau mungkin pengusaha? Macam-macam. Pejabat, kalangan bawah, sampai kalangan atas ada semuanya. Tapi apakah para pelaku ritual tersebut memang bertemu langsung dengan beliau atau ada perantara lain? Tidak semudah itu bertemu dengan Kanjeng Ratu. Saya pun tidak berani langsung melihat mukanya. Apakah ada mungkin ritual lain yang mungkin bisa bertemu dengan beliau? Harus memiliki ilmu tinggi. Ilmu tinggi. Contohnya seperti apa? Kalian pun tahu. Tidak orang sembarangan yang bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu. Bertemu secara langsung bertatapan muka. Tapi apakah beliau memang memberikan jalan untuk para pelaku ini supaya berhasil dalam sukses atau mungkin dalam hajat-hajat mereka masing-masing? Memberikan langsung? Dengan cara seperti apa? Banyak yang sudah merasakan dan mendapatkan kekayaan yang telah diberi oleh Kanjeng Ratu. Suksesan, pangkat dan lain-lain. Apalagi Jadi seperti orang-orang biasa itu ketika ingin meminta kekayaan, apakah harus melalui proses puasa atau apa begitu?
Salah satu beberapa contohnya hari. apa? Selama beberapa hari Selama beberapa hari. ada aturannya. Tapi Harus jika diberikan Aha. sajen, Terus bunga-bungaan dan wangian dan ritual-ritual lainnya. Tapi jikalau memang para pelaku ritual tersebut mungkin ada yang melanggar atau mungkin mereka lupa, apakah beliau masih bisa masih bisa memberikan apa yang mereka inginkan? Tidak. Kami tahu apa saja yang harus diberikan. Jika ada yang kurang, maka tidak akan diberikan. Itu yang mereka dapatnya itu bertahan dalam jangka lama atau jangka pendek? Jika mereka sering memberikan apa yang kami inginkan, itu akan jangka panjang. Berarti memang termasuknya perjanjian ya kan? ya perjanjian. Ya, mungkin ada jangka waktu yang harus mungkin seperti sering dilakukan ya kan, supaya awet gitu ya. Iya, Mungkin. itu kan. Sudah mungkin ya, nanti juga kami ingin bertanya untuk sosok yang lain ya. Kami berharap sih ada yang bisa kami tanyakan lagi kepada sosok yang lain. Terima kasih. Silakan. Saya pergi. Saat ini Kang Sandi akan melakukan mediumisasi yang kedua guna untuk mencari lebih banyak lagi informasi, dan harapan saya dan juga tim sosok tersebut yang memang bisa atau menjelaskan lebih banyak detail lagi tentang Ratu Pantai Selatan dan juga media-media yang digunakan dalam melakukan ritual. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Bisa ngomong tuh? Bisa. Ini sosoknya apa ya? Sosoknya apa? Ini tuh seperti jawara. Ya, dia kayak pendekar, seperti pendekar. Sampurasun. Dari mana ini? Kidul. Salah satu penjaga atau pengikut mungkin? Kita membuatnya sedikit tentang ritual yang sering dilakukan para pelaku ritual, tentunya kepada beliau, ya. Apakah benar ritual yang dimaksudkan seperti mungkin memakai sajen atau bunga-bungaan itu bisa memberikan keberhasilan dalam hajat atau keinginan setiap pelaku ritual? Bisa. Dengan cara seperti apa? Kumating. Menginap di mana? Kayak salah saya Tuhan. Jadi itu. Berarti harus menginap di tempat yang diadakannya ritual pemujaan Ratu Pantai Selatan. Di sana mereka bermeditasi kah, atau mungkin ada baca-bacaan khusus yang mungkin ditujukan kepada beliau? Selama berapa hari di sana? Tergantung. Tergantung seperti apa? Tapi apakah dengan cara seperti itu kami nih sebagai pelaku ritual langsung bertemu dengan sosok Ratu Pantai Selatan, atau mungkin ada perantara lagi? Bisa.
Selain bunga-bunga saja, ada apa lagi yang harus disiapkan? Tapi mau bisa ngutus ka aing. Aing nu jaga di hareup di ditu. Oh, jadi ini yang menjaga di istana ataupun pengawal di bagian jajaran depan istana tersebut, itu Kang Gilang. Benar tidak sosok sosok Ratu Kidul tersebut memakai serba emas seperti gelang, mahkota, cincin, benar tidak? Benar. Sehingga mungkin ya banyak manusia-manusia yang mengagumi sosok Ratu Pantai Selatan tersebut ya. Untuk wujudnya sendiri yang asli itu seperti apa sih? Gelis. Cantik, Pakai kabaya. pakai kebaya. Banyak tidak pengikut dari Ratu Pantai Selatan itu? Loba bangsanya nege. Oh, jadi dari bangsa manusia pun Jadi banyak ya, banyak pengikutnya Ratu Kidul tersebut. Mungkin bisa tiga. Oh, langsung. Ini sepertinya memang punggawa sekali ya Kang ya. Iya, ini memang Terlihat dari gerak-gerik juga memang seperti pendekar juga mungkin ya, memang sosok yang dari auranya pun sangat kuat. Nah, katanya kan Anda berbicara bahwa memang tidak mudah ya bertemu dengan sosok beliau. Tapi banyak orang juga yang sering mengatakan bahwa mereka bertemu langsung tuh, seperti mungkin diimpleng dalam mimpi atau mungkin pandangan mereka seolah-olah bahwa mereka melihat sosok beliau. Apakah memang Bunda Ratu Pantai Ratu Selatan yang memang menampakkan diri, apa memang ada yang apa ya Kang? Karena kan banyak yang sering mewujudkan, padahal sih bukan sosok beliau gitu loh. tahu ada yang nggak diutus. Oh, itu dayang-dayang dari Ratu Kidul ya. Jadi Bukan sosok beliau yang bukan sosok asli beliau. Tapi apakah beliau ya Ratu Pantai Selatan memang sifatnya menyukai atau memang apa ya, seperti mengundang lah kayak mengundang para pelaku ritual untuk datang ritual di sana? Bangsanya nih. Bentak. Bangsa aing. Jadi menurut keterangan dari makhluk ini, katanya banyak bangsa dari golongan manusia yang meminta-minta ke Ratu Kidul atau Ratu Pantai Dicari Selatan. kena. Apa? Manusia tak cari ke anak buah. Dijadikan pengikutnya. Kayak perjanjian. Dan memang apakah betul apa ya, setiap orang yang berkemampuan khusus memang bisa memasuki kerajaan dari Ratu Pantai Selatan? Orang-orang zaman-zaman tertentu. Itu langsung bertemu beliau? Atau memang ada harus pantangan yang mungkin tidak boleh dipantang, atau mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu nih sebelum mereka orang-orang tertentu yang bisa menembus kerajaan kalian? Kayak persyaratan. Contohnya seperti apa? Itu bisa gitu Pak. Terkecuali Nyai Ratu nutusna. Karena kan memang sosok beliau kan memang yang sering diagung-agungkan ya Kang ya, dalam tentu saja di tanah Pasundan ini ya Kang ya. Betul sekali. Ini mau kemana ini? Tapi apakah kami bisa bertemu langsung dengan sosok beliau? Tidak bisa? Jadi sosok ini yang sudah diutus oleh Ratu Kidul tersebut kan. Benar tidak? Kalau Ratu Kidul itu suka dengan warna hijau. Coba
hijau nih. Terus kan begini ya, seperti orang yang memakai pakaian hijau ketika ke pantai, apakah benar suka diambil oleh bangsa Anda ataupun segerombolannya Ratu Kidul? Benar atau mitos? Tergantung dari orangnya. Tergantungnya dari apanya? Dari keimanannya. Jadi ketika kita percaya, mungkin hal yang tidak diinginkan akan terjadi ya Kang ya. Terima kasih untuk informasinya ya. Bisa keluar. Ini siapa lagi? Sosok yang tadi apa beda? Beda ini beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bisa tenang ini? Assalamualaikum. Bisa ngobrol tuh. Bisa ngobrol tuh. Ini sosoknya seperti apa nih? Soalnya kau menyebut kami dengan tidak senang begitu. Kenapa tidak suka? Apakah Anda salah satu pengikut atau mungkin pengabdi kerajaan dari Pantai Selatan? Sosok Anda seperti apa? Jadi dari segi energinya makhluk ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi Kang Gilang. Jadi sehingga pas dia masuk memberontak. Ini bisa ini dulu tidak, soalnya kan kita ingin menanyakan informasi nih. Kenapa Anda tidak suka kita mengungkap tentang Terasa. Kenapa tidak suka? Itu bisa. Gitu baik. Apakah ada cara khusus atau ritual? Ayah. Ritual seperti apa? Tadi kan kami sudah melakukan menyiapkan seperti bunga-bungaan ya Kang ya. Yang memang dilansir bahwa itu memang bisa mengungkap untuk pesugihan tersebut. Ini sebetulnya ada persyaratan tambahan itu tertentu itu permintaan dari beliau langsung atau memang dari anda nih yang ini sebenarnya masih punggawanya Ratu Pantai Selatan bukan sih? Oh emang ada tingkatannya mungkin? ada tingkatannya. Jadi setiap pengikut Ratu Kidul tersebut mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Persyaratannya seperti apa? Apakah dengan bunga-bungaan aja kurang? Memang permintaan beliau langsung? Nah, satu pertanyaan. Ketika dari golongan manusia meminta kekayaan kepada golongan Anda, apakah Anda menyukainya atau tidak? Saya ngerasa Jadi bangsa Anda suka ya? jadikan anak buah, jadikan pengikut. Iya. Jadi begitulah Kang Gilang. Sebenarnya kita salah gitu ya kalau manusia meminta ataupun bersekutu dengan syaitan gitu, dengan syaiton. Mau bentuk jin, entah itu Ratu Kidul, entah itu siapa, intinya itu udah musyrik. Gitu. Karena memang sifatnya perjanjian ya Kang. Iya. Perjanjian yang memang bisa diakhiri dan dimulai kapan saja ya Kang. Iya. Kita cukup meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Betul. Ini memang sepertinya hanya udah panas ya. Iya. Juga panas. Area ini udah Apakah memang ada perlawanan? Ini kelihatannya juga memang seperti Iya, makhluk ini tidak suka gitu karena kita mengungkap sosok Ratu Pantai Selatan itu. Bisa tenang tuh. Tuh. Sudah cukup Kang Gilang informasinya? Saya udah panas banget. Naik ya? Hah? Tahu. Tahu mana?
Terus lamun dinu tarung maneh menang imbalan naon gitu. Tahu nih aing. Tahu. Ngesok atuh keluarkeun kabeh kemampuan maneh. Syaratna. Hah? Syaratna. Syaratna? Aya syaratna. Syaratna naon? Bawa ku aing. Oh lamun urang eleh, urang dibawa ku maneh. Wah. Sok mangga. Keluarkeun kabeh kemampuan maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal Panas. Mana yang tisti? Awak mana yang tisti? Panas. Awak mana yang tisti? Ampun. Ampun. Sok. Lamun mana yang awak natiis? Sok. Maneh tungturkeun ucapan urang. Ya. Naon? Panas moal gena. Ya. Moal. Enak kan teh. Kan awak enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Sok. Aduh. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah. Asyhadu. Jadi ini yang ini tidak suka ketika ini mengucapkan 2 kalimat syahadat.
ini tidak suka ketika salah satu temannya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Sok manek nah. Manek nah. Hah? Jauh. Jadi Ini banyak sekali kan? iya, mereka masuk karena temannya ini tadi mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, waswasil khanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati was Lain di kerajaan kurang. Selalu saja. Ini suruh kursi ratu. Ini suruh kurato. Ini suruh makan. Itu nari. Bisa. Itu siap. Bisa. Janji ya, minta maaf. Ya memang Bisa. dari makhluk ini kekuatannya dan keilmuannya memang sangat tinggi sekali. Siap kalau minta maaf ke ratu air. Bisa. Kalau sia tadi penulungan air. Hanya tulungan sia. Saat aing membutuhkan sia teu datang. Aing kepanasan sia teu datang. Sok, enak kia, sok, cicing. Saya enak ngadu kekuatan kami jeung urang. Kuat. Sok, Aing teh sia. adu kekuatan kami jeung urang. Cicing, Sia teh kan aing teh. cicing kurang dibawa misa agama jeung urang. Cicing mana ulah ikut campur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Sama.
ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Sok keluar mau, keluar mau, keluar, keluar. Saya akan siap minta maaf tuh aing. Nah orang minta maaf, 400 sorangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati wan nas. Saya Kadek. Kadek kumaha? Kadek. Kadek no. Ya, Kadek no. kadek hati-hati. Hati-hati ngomong kumaha. Kadek. Kumaha? Ini sulapnya seperti apa? Kaki-kaki, sosoknya kaki-kaki ya. Itu satu mohon ya. Kadek, cuk. Tenang. Kau ulah. Ayo, Didi. Insya Allah pelindung abdi cukup Allah subhanahu wa ta'ala kayaknya. Satu mohon terus dongkap dia. Ingat ya sekeluarnya lira. Biasa. Oh, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang kami dapatkan memang belum sepenuhnya komplit atau mungkin lengkap, karena memang Kang Sandi juga tadi sempat kelelahan dan kewalahan menghadapi energi-energi yang lama-kelamaan datang dan semakin berkumpul di sini ya. Kebetulan juga Kang Sandi dan tim sedang menetralisir energi yang berkumpul di sini. Memang harapan kami ke depannya atau mungkin mulai saat ini semoga tidak ada lagi yang menyekutukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mitos dan hal yang dianggap tabu harus dikuak. Karena memang tidak ada zat yang bisa mengalahkan selain zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Akan ada jalan di setiap jejak dan akan ada jejak di setiap perjalanan. Salam jejak Asra.